Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya di luar tema. Sekarang lagi maraknya lagu tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya gimana Pak Rani? Hah? Lagu baru Ustaz lagi di sini tentang Aisyah. Tentang Aisyah dari sisi akhlak, perlakuan. Yang menyanyikan Muslim. Muslim. Baik ya, namanya nggak perlu. Al-Muhim berarti isi lagunya pujian kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, bahkan dijadikan lagu dan penyanyinya itu para wanita yang hijrah. Gimana tanggapan Ustadz? Bahkan nyari pendalilan ada ulama yang mehalalkan musik. Jazakumullahu khairan. Baik, sekarang sebelum kita membahas permasalahan musik, atau kita bahas musik dahulu. Apakah isi musiknya pujian kepada Nabi, kepada Aisyah, ataukah yang lainnya dari tokoh-tokoh agama yang andai kata mereka tidak dipuji, mereka jauh lebih mulia daripada itu ya. Atau jauh sudah lebih mulia sebelumnya. Hukum musik haram menurut ayat Al-Quran, hadis Nabi, para sahabat, tabi'in, dan 4 imam mazhab ya. Serta ijma' sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 mazhab dan seluruh ulama Islam yang mu'tabar sepakat haram yang musik ya. Oleh karenanya para ulama menganggap Imam Ibnu Hazm keliru karena menghalalkan hukum musik. Adapun ayat firman Allah dalam surah Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla bihi an sabilillah, liyudillan nas an sabilillah. Di antara manusia ada yang mempermainkan, memperjualbelikan lahwal hadis. Apa lahwal hadis? Saya dan Anda bukanlah ahli tafsir. Tetapi tafsir ayat ini telah diterangkan oleh ulama tafsir dari kalangan para sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud, beliau bersumpah bahwa yang maksud dengan lahwal hadis di sini adalah musik dan nyanyian. Kenapa? Karena akibat daripada musik itu liyudhillan nas an sabilillah. Itu akibat. Li di sini bukan lam ta'lil, tapi lam lil ta'qib. Ya. Yang mengakibatkan manusia jauh dari jalan Allah Jalla wa Ala, dan itu otomatis. Sekarang gara-gara musik ya, manusia jauh dari Al-Qur'an. Bahkan sebagian orang histeris kalau dengar musik. Histeris, menangis ya. Menangis-nangis. Tetapi ketika baca Al-Quran lewat surga neraka, dengar murotal yang tentang ayat surga dan neraka, dia justru tidak histeris, bahkan sambil bercanda, bahkan sambil maksiat pun. Sambil maksiat, dia sedang bermaksiat dengan HP-nya, ayat Al-Quran dilantunkan kepadanya, tidak ada pergerakan sedikit pun di hatinya. Tidak ada pengagungan sedikit pun di hatinya kepada Allah, tidak sedikit pun air matanya keluar. Sementara ketika dia mendengar musik, langsung menangis, histeris ya. Masya Allah, nyaman hidup saya, langsung tenang hati saya. Syaitan itu ya. Andai kata itu sesuatu yang menenangkan hati, pasti akan Allah jadikan sebagai zikir. Dia tidak akan mungkin diharamkan oleh Allah. Yang kedua, hadis Nabi yang cukup banyak tentang musik, dan terkhusus mereka wanita yang menjadi penyanyi. Di antara hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Abdullah bin Mas'ud, Nabi menyatakan, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif. Akan ada dari umatku nanti yang menghalalkan kain sutra, yang menghalalkan prostitusi, dan yang menghalalkan musik. Yang menghalalkan musik. Imam Ahmad menyatakan al-ghina yumbitun nifaq. Musik itu, nyanyian itu adalah sumber kemunafikan. Iya kan? Munafik. Dalam nyanyiannya, dalam lagunya, dia menggambarkan dirinya adalah orang yang cinta kepada wanita, yang humoris dengan wanita, yang pengasih kepada wanita, tapi istrinya sendiri tampar-tampar di rumah. Tapi kalau nyanyi, Masya Allah, seakan-akan dia cover boy, seakan-akan dia lelaki yang paling cinta, yang paling lembut kepada wanita di dunia ini. Padahal sebelum nyanyi baru selesai nampar istrinya. Ya, padahal dia selingkuh. Ya, istrinya dia abaikan. Cinta istrinya dia selingkuhi. Demikian juga
Dalam nyanyiannya menampakkan cinta kepada Aisyah, tetapi dia sendiri tidak meneladani Aisyah dari sisi akidah Aisyah, dari sisi ibadah Aisyah, dari sisi pakaiannya, justru bertentangan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Imam Ahmad menyatakan al-musiq yumbitun nifaq. Musik itu adalah bibit kemunafikan. Itu ucapan Imam Ahmad. Baik, masih kurang dalilnya ya akhi. Ayat, hadis, sepakat para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan 4 imam mazhab pun sepakat haramnya musik. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan beliau meninggalkan kota Baghdad merupakan kota tempat perkumpulan para ulama, kota paling besar, paling modern di masa itu, karena adanya orang-orang yang menyanyikan salawatan ya, atau hal-hal yang bernilai agama. Kalau ada yang berkata, Ustadz, ini kan musik Islami, saya katakan, kalau demikian ada pula dong prostitusi Islami, karena hukum musik disebutkan oleh Nabi berbarengan dengan hukum prostitusi. Nabi katakan akan ada dari umatku nanti akan menghalalkan musik, prostitusi dan sutra. Kalau alasannya Islami ya, sehingga menjadi halal, berarti kalau suatu prostitusi itu Islami juga halal dong. Diskotik syariah. Kenapa? Karena di depannya ada tulisan ahlan wa sahlan wa marhaban. Kemudian di dalamnya ditulis setelah pulang dari dugem, jangan lupa sholat ya bro, jangan lupa tahajud malam ini, jangan lupa berbakti ke orang tua, jangan lupa sedekah. Tapi dalamnya dugem, halal dong ya. Yang kedua, ya akhi, ketika Nabi mengharamkan musik di masa para sahabatnya, sementara di masa itu belum ada dangdut koplo-koplo seperti hari ini, belum ada musik jazz, tidak ada gitar seperti hari ini, piano seperti hari ini, alat-alat musik seperti hari ini, nyanyian yang seperti hari ini, rock atau apa yang semisal dengannya. Udah otomatis andai kata para sahabat Nabi menyanyi, wahasyahum, para sahabat Nabi dan para sahabiah, pasti kasidah-kasidah Islami yang akan mereka nyanyikan, tetapi tetap Nabi haramkan dan tidak ada satupun di antara mereka yang melakukannya. Padahal kondisi membutuhkan di medan perang. Kenapa Abu Bakar hangga pula kasidah yang dua lega untuk hibur mujahidin? Kenapa Umar dan yang lainnya tidak berkasidah ketika di medan perang, sebelum berangkat perang dan seterusnya? Kalau ada yang berkata, tapi Ustadz Fulan, Syekh Fulan menghalalkannya, itu bukan sesuatu yang aneh. Karena Nabi sendiri yang telah memerintahkan akan ada dari umat beliau. Nabi tidak menyatakan dari Yahudi dan Nasara. Dari umat Islam akan ada yang menghalalkan musik. Berarti yang menghalalkannya adalah orang yang diberitakan oleh Nabi SAW. Selesai kan? Ya. Kalau ada yang berkata keras sekali dakwahnya, masa musik haram? Masya Allah. Ya. Anda menuduh Allah dan Rasulnya keras, karena Allah dan Rasulnya lah yang mengharamkan musik. Anda ingin menuduh para sahabat Nabi keras karena mereka sepakat haramnya musik, bahkan mereka bersumpah haramnya musik. Anda ingin menuduh para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan 4 imam mazhab yang sepakat musik itu haram, dan Anda yang lebih hikmah daripada mereka, wahai ustadz. Oh, musik itu dirinci, ada yang bergalaga ilmiah lagi. Dirinci, kalau ini baik, tolong rincikan. Tolong rinci dan jelaskan secara jelas mana yang haram, mana yang halal, sehingga murid-murid para audien tidak mengasumsinya sendiri, tidak mengambil kesimpulan rincian Anda dengan asumsi mereka sendiri. Karena ada sebagian ustadz ingin bergalaga ilmiah, tapi ujung-ujungnya justru ngambang. Enggak, semua musik itu haram, perlu dirinci. Kita harus mendudukkan suatu permasalahan dengan ilmiah. Oke, kalau demikian, tolong dudukkan dengan ilmiah. Tolong terangkan mana musik yang halal dan mana musik yang haram, berserta ayat dan hadis serta ucapan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab. Ini masalah agama, bukan restoran, bukan rumah makan. Kalau kita di rumah punya rumah makan sedang jual nasi,
Bisa kita ya rubah-rubah rasanya. Datang sebagian orang menyatakan, Pak, tambahin dong dikit garamnya, ini kurang manis, kita tambahin lagi supaya membuat konsumen ya senang ya dan mau beli sama kita. Datang sebagian konsumen, kalau boleh untuk saya ditambahin sambalnya dikit ya, kita tambahin sambalnya. Bisa Mas, masalah dunia. Datang satu lagi, saya jangan dibanyain sambalnya ya, saya dibanyain garamnya aja. Boleh. Siapa lagi yang mutahimin sambal? Bisa. Itu urusan dunia, itu jualan nasi Mas. Kalau masalah agama, hukum Allah udah paten baku sampai hari kiamat. Kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na, sekalipun kita masih berat meninggalkannya. Nih. Aneh sebagian orang ini yang paling liciknya. Dia seakan-akan ingin menampakkan dirinya ilmiah, ingin memberikan rincian tapi ngambang. Yang ujung-ujungnya orang tidak mengetahui mana yang halal menurut rincian dia dan mana yang haram. Akhirnya mereka menyimpulkan dengan pemahaman dan asumsi sendiri. Yang ini menyimpulkan, oh ini maksud Ustadz yang boleh itu berarti dangdut yang syar'i, yang satu lagi solawatan koplo-koplo, yang satu lagi mengasumsi oh kasidah-kasidah Islami. Ya akhi, demi Allah tidak ada yang lebih rahmat daripada Allah. Demi Allah tidak ada yang lebih hikmah dakwahnya daripada Nabi SAW. Demi Allah setelah para nabi tidak ada yang lebih hikmah dalam berdakwah daripada para sahabat Nabi, daripada tabi'in, daripada tabi'in dan daripada 4 imam mazhab. Mereka semua sepakat haram tanpa merinci. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan kecuali musik Islami. Jelas? Ya. Berikutnya, apabila yang melakukannya wanita, ini justru jauh lebih buruk dan lebih membahayakan kaum muslimin kalau mereka membiarkannya. Karena Nabi SAW menyatakan, la yakunanna fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa zilzalun. Sungguh akan terjadi pada umat ini maskhun wa khasfun. Akan terjadi hujan batu, air hujan dari benda yang keras. Wa khasfun, akan banyak terjadi gempa ya. Wa qadhfun, qadhfun hujan batu, khasfun gempa bumi. Wa maskhun, terjadi perubahan bentuk tubuh mereka menjadi mirip hewan. Mendengar demikian, para sahabat Nabi berkata, kapan hal itu akan terjadi wahai Rasulullah? Nabi menyatakan, idza zaharatil qainat, apabila sudah mulai banyak wanita biduan-biduan, penyanyi-penyanyi dari kaum wanita, wal ma'azif, dan sudah bertebaran musik di mana-mana, wa syuribatil khumur, dan khamar telah diminum terang-terangan. Dan perlu diketahui dalam sejarah Islam, silakan buka pembahasan ulama Islam tentang haramnya musik dan yang khusus yang mensyarahkan hadis ini. Mereka menyebutkan qainat itu artinya adalah budak sahaya wanita yang berprofesi penyanyi. Karena di masa jahiliyah, profesi menyanyi itu profesi yang rendahan, profesi yang sangat hina. Tidak ada yang mau melakukannya dari kalangan orang-orang merdeka. Bahkan seorang budak sahaya pun kalau sudah berprofesi penyanyi langsung jatuh harganya, bahkan tidak mudah untuk dijual lagi, tidak ada yang mau beli. Saking rendahnya, tidak semua budak sahaya mau menjadi profesi atau dijadikan profesi sebagai penyanyi, kecuali budak sahaya dari kaum wanita. Karena kita tahu di antara keburukan jahiliyah mereka merendahkan kaum wanita. Oleh karenanya salah satu dalam aturan jual beli budak sahaya dalam Islam adalah apabila budak sahaya tersebut berprofesi sebagai penyanyi, tidak boleh diperjualbelikan lagi. Ya. Di masa sekarang justru lelaki banyak bercita-cita jadi penyanyi. Di masa jahiliyah Abu Lahab aja nggak mau jadi penyanyi, merasa hina dia kalau jadi penyanyi. Jangankan untuk dirinya, untuk budak sahayanya saja Abu Lahab CS nggak mau jadi penyanyi.
Dan kalau ada budak sahaya yang mau dipilih jadi penyanyi, maka mereka akan pilih dari budak sahaya wanita. Dan setelahnya pun harganya akan rusak, kehormatannya hilang dan sulit untuk dijual kembali. Di masa sekarang justru laki-laki bercita-cita jadi penyanyi. Karena itu adalah perbuatan kaum wanita dari kalangan budak sahaya di masa jahiliyah. Terlebih lagi setelah datang Islam yang mengharamkannya. Oleh karena sebagian ulama menyebutkan tidaklah ada seorang yang menyanyi melainkan Allah hilangkan kewibawaan aura mukmin dari wajahnya. Apalagi seorang ulama nari-nari di panggung, lihat aja auranya langsung hilang, berubah. Allah cabut kehormatan, kemuliaan dan kewibawaan dari wajahnya. Itu ucapan sebagian ulama.